aktivis gereja, sebagai majelis gereja ya, meneruskan kegiatan yang mama pernah, jalanin. Jadi sebelum mama meninggal itu, mama meninggal, mama pernah jadi guru sekolah minggu selain jadi majelis gereja. Lalu pas mama meninggal, dari gereja bilang, "Siapa nih, dari penerus Ibu Foni, ibu saya, yang mau jadi guru sekolah minggu?" Gitu. Lalu dari kami, adik kakak bersaudara, saya bilang, "Ya udah saya," gitu. Jadi saya meneruskan, perjuangan ibu saya di guru sekolah minggu. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya jawab. Saya kecil, lahir dari keluarga yang, bahagia. Orang tua saya, mengajarkan saya dari kecil itu, dengan agama Kristen Protestan. Lalu, saya dari kecil juga sudah diajarkan untuk taat beribadah, ke gereja setiap minggu, ikut sekolah minggu, ikut latihan paduan suara, ikut latihan nyanyi anak-anak. Lalu kalau mau menjelang Natal itu ikut, persiapan ikut drama, itu drama menjelang Natal. Jadi kedua orang tua saya juga rajin ke gereja, tiap hari Minggu kita sama-sama. Kalau peran gereja itu, membantu dalam keluarga kita tidak ada. Hanya memang karena, mama saya dulu kan memang aktivis gereja, sebagai majelis gereja ya. Jadi ya, sedikitnya hanya diperhatikan tuh kita-kita gitu, sebagai anak-anak dari majelis gereja. Kalau pengalaman perannya di sekolah minggu itu ya karena saya senang aja mengikuti kegiatan itu ya. Kan kegiatannya sama teman-teman juga kan, teman-teman yang seminggu sekali ketemu gitu. Terus, kalau untuk, jadi guru sekolah minggu, saya sebenarnya hanya eee, meneruskan kegiatan yang mama pernah, jalanin. Jadi sebelum mama meninggal itu, mama pernah jadi guru sekolah minggu selain jadi majelis gereja. Lalu pas mama meninggal, dari gereja bilang, "Siapa nih, dari penerus Ibu Foni, ibu saya, yang mau jadi guru sekolah minggu?" Gitu. Lalu dari kami, adik kakak bersaudara, saya bilang, "Ya udah saya," gitu. Jadi saya meneruskan, perjuangan ibu saya di guru sekolah minggu. Iya iya. Lalu apa nilai-nilai utama yang diajarkan dalam keluarga terkait agama religius dan kehidupan sehari-hari? Kalau yang diajarkan itu ya mama papa dulu mengajarkan tetap harus rajin ibadah, percaya kepada Tuhan ya, yang penting rajin ibadah, ke gereja dan selalu berdoa, itu aja yang menguatkan kita. Kalau kita minta sesuatu ya kita diharuskan berdoa, itu aja. Apa titik awal yang membuat Ibu Erli mulai mempertanyakan atau mencari sesuatu di luar keyakinan agama lamanya itu? Mmm, ini yang paling dahsyat sebenarnya. Saya tuh 2018, saya tuh baru mulai, diajak, apa ya, saya bergaul sama teman-teman, ya rata-rata orang muslim. Saya tuh, eee, kalau lagi jalan-jalan tuh mereka selalu stop dulu, karena mereka mau sholat. Lalu karena saya nggak sholat, saya tunggu di dalam mobil gitu, terus, lalu saya, apa namanya, saya melihat orang muslim ya, khususnya muslimah, masuk ke masjid itu ada yang udah pakai mukena, tertutup semuanya. Lalu dari situ saya suka ngelihat, kok orang muslim, yang cewek itu ya, kalau sholat sama semua kostumnya, walaupun dengan berwarna, warna-warni, bercorak macam-macam, tapi tetap bentuknya sama, tertutup semuanya gitu. Lalu saya mulai membedakan dengan kostum yang suka dipakai pada saat saya ke gereja. Memang kadang-kadang bukan saya itu, kadang-kadang, kalau menurut saya sendiri kurang pantas sebenarnya ya.
Tapi saya memang dari kecil tidak diajarkan oleh ibu saya ke gereja dengan pakaian yang terbuka. Harus tertutup dan rapi dan sopan. Dan saya diajarkan ibu saya dulu, kalau ke gereja itu harus dengan pakaian yang terbaik. Itu. Jadi saya melihat orang muslim, kenapa ya mereka kok bisa ya? Lalu lihat gerakan mereka sholat itu kan sama semua ya kan? Dari Allahu Akbar, ruku, sampai sujud, ya kan? Semuanya sama, bersamaan. Lalu saya ada beberapa kali juga ikut pada saat jalan-jalan gitu, lihat hampir kayak sholat mulai dari asar, terus maghrib ke isya. Jadi 3 kali waktu sholat itu saya suka menunggu teman-teman lagi sholat. Dari situ saya suka lihat enak juga ya ada waktunya kalau sholat gitu ya. 5 kali gitu ya. Kan katanya 5 kali. Terus saya kadang-kadang kalau tanya-tanya di mobil gitu ya tentang sholat 5 kali. Iyalah sholat, kita kan sholat terus gitu. Saya udah mulai dia mungkin ya niatnya teman-teman tuh ada mengabarkan sesuatu kebaikan gitu ya. Tapi kan semua tergantung dari diri kita sendiri. Jadi saya menanggapinya, oh iya iya iya. Tapi pada saat satu waktu, pada satu momen, saya itu dulu mengidap penyakit asma akut. Saya tuh dulu kalau kemana-mana di tas saya sama di rumah harus punya obat asma. Jadi supaya kalau saya lagi di jalan, saya lagi drop asma, saya bisa langsung ambil obatnya, langsung saya pakai dan saya tenang. Kalau di rumah, saya pun obat asma saya harus di tempat yang tangan saya mudah untuk menjangkau. Dan itu tidak boleh tergeser gitu. Karena malam pun kalau saya lagi tiba-tiba datang asma, saya bisa dengan mudah ambil itu langsung saya hirup gitu. Satu waktu juga saya ke dokter, kata dokter, ini obatnya udah harus dosisnya lebih tinggi gitu. Jadi saya pakailah obatnya dosis lebih tinggi. Lalu teman saya bilang, lo asma melulu gitu ya kan? Iya nih nggak tahu dari kecil saya bilang gitu ya dari kelas 4 SD. Coba deh wudhu kayak gitu. Nah jadi saya awal pertama dari mengenal Islam itu dari wudhu. Teman saya bilang, coba di wudhu. Emang wudhu ngapain? Saya bilang itu. Kalau di Islam itu, wudhu itu kita mensucikan diri sebelum kita datang ke Allah. Lalu saya bilang, ya terus, ya coba deh, kamu tuh pas wudhu ya yakin kalau Allah tuh bisa nyembuhin kamu gitu. Lalu pada saat menghirup gini kan ke hidung, kamu hirup sampai dapet di otak. Itu bisa melegakan rongga-rongga di sini gitu. Rongga-rongga ya kalau mau bismillah bisalah kamu sembuh gitu asal yakin gitu. Terus saya sering-sering diomongin begitu sama teman saya. Lalu lambat laun saya bilang iya kali ya gitu ya. Lalu saya mulai mencoba. Lalu saya mencoba dengan bismillah. Saya coba bismillah gitu. Saya hanya cuman bismillah aja gitu. Itu belum syahadat gitu ya? Belum, jauh dari Baru tertarik. Iya, lihat teman, nunggu, iya. Iya. Ya. Lalu ya itu karena saya asma gitu ya, terus dia lihat kok kayak kasihan banget gitu ya kalau setiap saya asma tuh kayaknya buat mereka tuh saya terlalu menderita gitu kalau asma. Sampai bokong begini gitu, terus nggak bisa duduk dengan baik kan gitu. Lalu saya coba gitu. Bismillah, bismillah. Terus saya kan udah diajarin ya urutan-urutannya gitu. Lalu saya coba ini saya hirup. Emang kan sakit banget ya semuanya sampai ke sini gitu ya. Cuman saya katanya dengan bismillah dan yakin bisa lah ngomongnya gitu. Asal lo yakin aja gitu. Oh iya ya, coba deh gitu ya. Terus saya mulai dikasih tahu, coba kalau setiap asma itu jangan langsung pakai obat gitu. Nanti jadi kebiasaan dan terus-terusan. Coba kamu dengan bismillah aja gitu. Bismillah. Lalu dari asma itu saya mulai mengikuti arahan teman saya kalau setiap asma itu
jangan langsung apa menghirup, tapi baca aja Bismillah. Sama diajarin sholawat. Oh, diajarkan sama Ah, ah, temannya Bu Eri. iya, sholawat dan diajarin juga jikiran, subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu aja, gitu. Terus sama apa sholawat, saya diajarin kan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu aja. Terus terusan gitu. Terus yakin, yang penting lo yakin gitu. Udah tuh, saya setiap saat saya mulai mencoba ya. Lama-lama saya menjadi kebiasaan. Kalau teman saya juga bilang, kalau kemana-mana, kalau rasa hatinya nggak enak, ketakutan, sholawat aja, nih gitu. Emang kalau sholawat kenapa? Iya, sholawat aja. Mungkin hati lo bisa tenang katanya gitu. Nah satu waktu saya pergi ke makam ibu saya sendiri nyekar gitu ke makam orang tua saya. Saya memang dalam keadaan saya ketakutan karena waktu itu naik transportasi umum. Lalu saya ingat lagi, katanya suruh sholawat gitu ya kan. Ya lalu saya sholawat. Saya sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dalam perjalanan. Nggak, ya saya nggak tahu kenapa ya. Ya mungkin itu saya merasa Rasulullah dengar saya gitu ya. Saya merasa nyaman. Saya nggak takut gitu ya. Saya biasa aja. Padahal saya dari kecil memang selalu menaik transportasi umum. Cuman saya merasa oke aja gitu loh. Lalu saya mulai minta diajarin sholat. Tapi teman saya kan bilang ini, kan ada tuh di YouTube banyak, kayak gitu. Lalu saya bilang gini, oh ada ya di YouTube ya belajar sholat, ada gitu. Jadi mau belajar sholat nih, kata dia gitu. Enggak sih, cuma mau lihat-lihat aja, saya bilang gitu. Satu waktu saya buka YouTube, lalu saya cari untuk belajar sholat wanita. Nah di situ ada. Lalu saya pasang pakai headset, saya lihat. Jadi kan orang lain nggak ada yang dengar. Seiring saya belajar sholat itu, rumah tangga saya juga dalam keadaan tidak baik-baik aja, gitu. Jadi saya suka baca-baca tentang Islam. Kalau kita lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja, ya berdoa aja, berdoa minta sama Allah. Dari situ saya mulai, ya kali ya, tuh ya minta sama Allah. Rumah saya nggak ada baik, rumah tangga saya lagi genting lah istilahnya pada saat itu. Itu tahun 2019. 2000. Yang lalu apa sih? Kristen Protestan. Oh, Dari yang 2019 akhir sampai 2020 pertengahan itu saya memang tidak baik-baik aja. Hubungan saya sama anak-anak saya juga nggak baik-baik aja karena ternyata saya sudah mulai memberanikan diri membawa mukena ke kantor, kemana saja saya pergi. Dulu saya selain tas kantor, saya juga suka pakai tas tentengan kecil itu isinya mukena saya. Satu waktu saya lagi pergi nggak bawa tas itu, yaitu mereka bongkar tas saya, mantan suami saya bongkar tas saya, lalu dia lihat ada mukena. Lalu ya ributlah kami, ya kan, ribut besar karena ketahuan saya bawa mukena. Lalu mantan suami saya ceritain ke keluarga marah. Lalu ya akhirnya saya memutuskan sendiri, gue mau belajar sholat gitu. Di luar pun saya suka sholat. Lalu ada satu periode di mana saya harus berpisah dengan anak saya memutuskan untuk hidup sendiri. Tapi saya belum bercerai. Lalu pada saat saya kos itu saya mulai belajar sholat dengan YouTube. jadi Bu Erli mulai cari-cari tentang seperti apa Islam. Ya. Ada nggak sosok tertentu yang berperan dalam perjalanan spiritualnya Bu Erli mengenai pengenalan Islam? Ada orangnya baik, ya dia tidak memaksa, ya karena dia bilang kan Islam itu tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk Islam. Dia cuma kasih tahu yaitu mengenalkan saya tentang wudhu, tentang bacaan sholat. Dia ngajarin saya Al-Fatihah, lalu ngajarin saya juga surat Al-Ikhlas.
Terus saya bilang Saat banyak itu Bu Erli belum syahadat gitu ya? belum belum belum. Lalu saya, dia cuman bilang, "Pokoknya yakin aja," katanya gitu. "Kalau Allah tuh pasti bisa membantu kita kalau kita ngomong," gitu. Lalu ada teman saya juga pas tahu saya lagi belajar sholat gitu, terus dia bilang gini, "Lo belajar-belajar sholat tapi, belum syahadat percuma," katanya gitu. "Doa lo tuh nggak bakalan diijabah sama Allah, karena lo tuh belum syahadat." Ya mungkin kata manusia begitu ya, tapi buat saya kan udah hati saya tuh saya udah lebih banyak tertarik ke sholat dan saya suka menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau setiap habis sholat, walaupun saya belum syahadat, saya ngomong masa Allah nggak denger sih gitu loh. Itu inian saya sendiri ya. Nah, pas saya menghadapi masalah di kantor, ada tentang apa namanya proses tenaga kerja saya di kantor ya. Saya sholat, saya sholat pada saat COVID kemarin itu saya sholat, saya selalu saya sempetin sholat. Lalu saya berdoa, ya Allah nih gimana ya kerjaan saya gitu. Tolong bantu saya karena saya masih harus membiayai anak saya gitu ya. Saya tuh sebagai tulang punggung keluarga. Terus ya kalau buat saya tuh ya Allah ngejawab doa saya walaupun saya belum syahadat gitu. Lalu saya dengan proses rumah tangga saya nggak baik-baik aja, saya tetap berdoa. Tapi sewaktu saya mau mengajukan gugatan ke pengadilan, saya juga berdoa, ya Allah kalau memang saya nggak boleh, tidak Engkau izinkan saya bercerai, kasih saya jalan yang terbaik. Itu. Tapi kalau saya diizinkan Engkau untuk bercerai, pasti Engkau juga punya sesuatu di balik itu semua. Jadi saya pasrahkan. Saya bilang sama Allah, kalau boleh, kalau prosesnya Engkau tidak izinkan, bikin susah prosesnya itu. Tapi kalau misalnya Engkau izinkan, tolong lancarkan prosesnya. Saya ngajuin gugatan itu bulan September, Oktober akhir saya udah mulai sidang. Oktober, November, Desember, Januari saya sidang sekali, terus lalu masuk Februari saya sudah dapat hasil gugatan saya dikabulkan sama hakim. Jadi cerai saya dikabulkan, permintaan cerai saya, lalu saya sampai sekarang sendiri dengan status saya single parent, lalu saya mengindikan anak-anak saya sendiri sampai sekarang. Apa pengalaman atau kejadian khusus yang menjadi momen kunci dalam keputusan Bu Erli memasuki Islam pada saat itu? Tahun 2021 itu pada saat COVID, yaitu yang tadi saya bilang, proses status karyawan saya itu dipertanyakan. Karena waktu COVID itu ternyata yang punya penyakit asma itu tidak boleh masuk kantor. Harus WFH. Saya berasumsi kalau saya terus-terusan di WFH dengan status saya penyakit asma, saya bakalan dipecat. Itu. Lalu saya minta sama Allah, ya Allah tolong saya niat ikhtiar cari jemput rezeki itu untuk menafkahi kedua anak saya. Ya, saya minta sama Allah supaya saya kontrak kerja saya terus diperpanjang. Ya, walaupun saya harus di WFH terus. Lalu, tapi saya tetap ikhtiar saya minta sama atasan saya, jangan saya di WFH terus, saya bilang itu. Karena saya takut nanti saya dipecat kalau kelamaan di WFH karena saya penyakit asma. Dia cuma bilang, udah sabar aja gitu. Cuman saya terus doa, saya sholawat terus. Saya pokoknya apa-apa sholawat. Akhirnya tiba-tiba pas perpanjangan kontrak kerja, nama saya ada dan saya dipanggil. Dan saya masih bekerja berstatus karyawan di perusahaan itu.
Lalu 2021 setelah saya eh setelah saya gugatan cerai 2021, 1 bulan sebelumnya Januari 2021, saya dapat tawaran untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Saya merasa ini berkah dari Allah. Jadi bukan karena mereka kasihan ke saya atau karena ada orang lain yang ikut membantu saya untuk mempromosikan saya menduduki jabatan itu enggak. Jadi buat saya ini anugerah, berkah dari Allah karena saya minta. Saya sholat, saya minta sama Allah kasih saya yang terbaik buat anak saya gitu. Saya hanya minta itu. Allah tolong kasih saya pekerjaan yang lebih baik ya, supaya saya bisa lebih bisa memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Dan Allah mendengar. Dan saya bisa menduduki posisi itu dengan lancar gitu loh. Prosesnya nggak banyak macam-macam. Setelah itu Bu Erli akhirnya memutuskan Syahadat. syahadat. Iya. 4 bulan kemudian. Doanya Bu Erli Iya. pada saat itu semoga Allah panjang Iya. kontrak Iya. jangan sampai Betul. ternyata Allah Jabat. Jadi saya merasa saya belum syahadat aja Allah udah banyak bekerja buat saya. Udah campur tangan Allah tuh udah banyak banget. Apalagi kalau saya syahadat ya gitu. Istilahnya saya sudah kalau Allah udah stempel kemana-mana kan lancar gitu ya maksudnya. Kalau surat udah distempel kan pasti lancar semuanya gitu. pemikiran Bu Erli. Pemikiran saya secara manusia, secara awam ya. Cuman ya saya pun waktu syahadat memutuskan syahadat, saya tidak tahu kalau ternyata mengikuti Islam itu ujiannya besar. Saya nggak tahu. Mungkin kalau saya tahu saya juga nggak mau kali ya. Kalau apa Bu namanya Erli pada saat itu 2021 21 syahadat syahadat memutuskan untuk memeluk agama Islam. ya. Terus apa reaksi keluarga pada reaksi keluarga terus teman-teman gereja pada saat tahu kalau Bu Erli itu Nah Islam. masuk Islam. Kalau teman-teman kantor khususnya udah tahu ya mereka langsung menarik diri. Tadinya saya punya grup grup yang semuanya anggotanya itu Nasrani. Lalu karena mereka semua kayaknya agak kurang respon gitu ya, udah tahu dengar-dengar saya yang mengeluarkan diri saya dari grup itu. Karena saya merasa kalau saya ada di situ terus ya namanya grup ibu-ibu cewek-cewek ya, isinya pasti yang obrolan-obrolan gitu ya tentang orang apa gini. Saya merasa kan di Islam itu tidak memperbolehkan gibah. Jadi saya kan nggak boleh gibah gitu loh. Jadi saya menarik diri, saya keluar dari situ gitu loh. Karena saya nggak mau lagi terlibat masuk ke dalam grup yang memang yang seharusnya saya tidak ada di situ gitu. Saya mulai menarik diri dari grup-grup Nasrani. Lalu reaksi mereka ya melihat saya dingin-dingin aja kalau ketemu di kantor untuk yang satu lantai gitu ya, kurang respon gitu. Terus mukanya juga gimana ya. Jadi saya dalam hati saya ya Allah kok gini banget ya gitu. Tapi kalau saya baca-baca dari reels yang medsos itu kan memang begitu. Kita akan ditinggalkan, dijauhkan dari orang-orang yang selama ini ada dekat kita dijauhkan gitu. Supaya kita tetap kitanya harus tetap ke Allah. Kalau masih ada dalam grup-grup ya teman-teman yang tidak sepaham gitu ya, bisa menginikan kita sendiri gitu. Nah, itu yang saya mulai menarik diri. Dan saya mulai mencari yaitu kajian-kajian gitu. Apa tantangan terbesar yang Bu Erli hadapi selama proses menjadi mu'alaf? Proses menjadi mu'alaf yaitu hubungan saya sama anak-anak saya. Gimana? Tantangan terbesar. Tantangan terbesar. Anak-anak. Saya adik kakak saya bersaudara mungkin tidak begitu besar ya, karena saya tidak terlalu berkontekan sama mereka ya.
Cuman sampai saat ini, sampai detik ini aja, masalah terbesar saya, ujian terbesar saya anak-anak. Kenapa? Karena mereka merasa waktu saya sebelum mualaf, pekerjaan saya baik dan, bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan baik juga. Tapi setelah saya mualaf, drop ekonomi, drop kehidupan saya, mereka pun terimbas dari itu semua. Jadi anak-anak saya bilang, "Ini gara-gara mama, hidup kita jadi susah. Gara-gara mama jadi masuk Islam, Islam, mualaf," gitu. Saya nggak bisa menjelaskan ke mereka apa yang saya rasa ya, apa yang sudah saya, jalanin selama ini, karena nggak akan mungkin mereka bisa terima. Tapi saya cuman bisa berdoa sama Allah. Tiap saya selesai sholat atau dalam setiap sujud saya selalu minta sama Allah supaya anak-anak saya diberikan kebaikan, kelemah lembutan, khususnya untuk saya, kepada saya ibunya. Saya nggak tahu, kebaikan itu akan Allah kasihnya kapan, pada waktu saya bukan waktu Allah juga, waktu Allah juga bukan waktu saya. Mungkin saya mintanya sekarang sama Allah, tapi kata Allah, "Enggak, bukan sekarang." Jadi saya hanya mengikuti alur yang ada aja ya sekarang. Karena saya merasa sekarang ini ujian Allah ya, yang Allah berikan ke saya, karena Allah tuh cinta sama saya. Terus, gimana Bu Eli menghadapi perubahan dalam gaya hidup, terus kebiasaan sehari-hari setelah menjadi muslim? Sangat besar ya perubahannya. Dulu, saya memang bukan perempuan yang tipe dugem, saya bukan, emang tidak suka. Tapi saya seneng untuk bersosialisasi sama temen-temen ya, ngobrol. Ya ada gibah-gibah dikit lah ya gitu ya sesama, cewek-cewek. Lalu, berpakaian juga, saya dulu sering memakai baju yang agak-agak terbuka sekali enggak, tapi yang agak sedikit terlihat, bagaimana ya, yang tidak seharusnya lah yang orang muslim itu pakai, muslimah pakai. Tapi sekarang saya mulai mencoba menutup aurat saya, walaupun saya memang belum menutup aurat saya sempurna depan anak-anak saya. Tapi saya selalu berusaha kalau keluar saya memakai lengan panjang, udah nggak lagi pakai yang tangan pendek-pendek. Dulu saya, mohon maaf, saya juga pakai you can see gitu ya. Sekarang saya merasa enggak gitu sekarang, saya risih. Saya memakai ini, pakai tangan panjang gitu ya. Terus, bawahan pun ya kalau bisa nggak terlalu berkelihatan lekuk-lekuk ya, saya berusaha. Yang pasti saya berusaha untuk seperti yang Allah minta ya, yang Allah ajarkan, itu aja. Ada nggak pengalaman yang paling emosional atau berkesan sekali saat pertama kali Bu Erli menjalankan ibadah Islam? Seperti kalau dulu-dulu tuh sebelumnya kan Bu Erli hanya sholat-sholat aja nih, gitu ya, belum bersyahadat. Nah setelah bersyahadat itu ada nggak pengalaman yang paling emosional gitu, yang berkesan banget gitu kan, saat Bu Erli menjalankan ibadah Islam seperti sholat, puasa, itu ada nggak? Ada. Kalau yang sholat itu, bukan bermaksud ria, saya berusaha untuk menjalankan sholat malam, sholat tahajud. Yang saya tahu itu dari salah satu ustadz, kalau kita sholat tahajud rajin, Allah pasti bisa mengabulkan apa yang kita minta. Ya, saya berusaha untuk sholat malam, sholat tahajud, dan setiap sujud saya minta sama Allah. Dan saya menggambarkan kalau saya itu lagi sujud, lalu depan saya sujud di kakinya Allah, lalu Allah itu di depan saya. Lalu saya bisa menangis gitu ya, minta gitu sama Allah. Saya luapin aja apa yang saya mau gitu ya. Saya nggak tahu deh mau dikasihnya kapan, yang penting saya sampaikan apa yang saya inginin gitu loh. Yang terutama yang saya pengenin itu ya
anak saya juga diberikan hidayah. Karena saya kepengen, saya harus sampaikan ke Allah, saya juga pengen bisa ibadah bareng sama anak saya, bisa sama-sama sama anak saya, bisa sholat bareng. Saya juga punya keinginan ya, mungkin kalau dipikir terlalu berlebihan, tapi saya sampaikan ke Allah, ya Allah saya tuh pengen umroh loh sama anak saya gitu loh. Ya, pokoknya saya sampaikan aja. Mau Allah mau kasih kapan, saya nggak tahu. Gitu. Itu yang saya rasain sih. Dan banyak setiap saat saya minta ya, dan setiap sujud dari yang saya minta 10 misalnya, Allah kasih 1 aja udah alhamdulillah banget gitu. Jadi saya lihat memang kekuatan doa itu, kekuatan kita menyampaikan apa yang kita minta pada saat kita sujud itu besar sekali. Gitu. Itu. Terus saya seneng kalau saya melaksanakan puasa. Puasa pada saat kita buka puasa sama-sama gitu ya. Buka puasa bersama-sama. Saya melihat banyak orang yang duduk sama-sama ya buka puasa sama-sama, terus duduk sama-sama semuanya menanti azan gitu, terus lalu kita buka puasa, alhamdulillah itu yang saya nikmatin. Dan saya senang sekali itu. Bu Eli, kita ada orang lain nih yang sedang dalam perjalanan pencarian. Ini Bu, apa pesan atau nasihat yang ingin disampaikan teman-teman yang sedang proses pencarian di dalam perjalanan pencarian? Untuk teman-teman yang lagi dalam proses mualaf, jangan pernah ragu, teruskan keyakinanmu, Allah gak akan pernah ninggalin kamu. Kalaupun sekarang ini susah, itu ujian kehidupan. Tapi yakin kalau Allah gak bakalan ninggalin kita dalam keadaan susah apapun. Kita susah, yaitu ujian supaya kita makin dekat sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih. Bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasinnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.